dijatuhkan ke turun dulu, tapi turun dulu di langit. Itu namanya tadi bilang kedebuk. Salah, ya itu kedebuk. Kemudian dari Kedebuk. langit diturunkan ke Dari Nabi langit. Muhammad bertahap, Pak. Bertahap. Gedebuk. Selama 20 Setelah gedebuk tahunan ke lantai lebih. 1, dari lantai 1 gedebuk lagi ke bumi. Kan begitu. Jadi wajar, Pak. Kan begitu Itu namanya- dari lantai 1 namanya gedebuk ke kecelakaan. bumi kan? Itu namanya Nah, itu namanya kecelakaan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Dia menciptakan manusia dengan otak. Pasti Tuhan tahu otak itu fungsinya apa. Betul apa betul? Benar. Tergambar semua. Masa dia Setuju. iya, terus bagaimana dia yang menciptakan dia sendiri tidak perlu itu, dan dia tidak tahu apa itu otak dan pikiran, dan tidak tahu kecerdasan apa itu gitu loh. Jadi mereka ini yang sering kali saya diskusi, mereka ini blank. Pokoknya Tuhannya itu ya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, artinya blank, hitam semua, kosong, karena tidak bisa diapa-apakan. Betul nggak? Betul apa betul? Ya, karena tidak bisa dibayangkan. Jadi mereka Tuhannya dalam arti ya angan-angan, mimpi, halusinasi. Itu karena tidak bisa dibayangkan. Nah, untuk itu kita bertanya kepada yang terhormat Yamin Al-Mirasi. Selamat malam, Yamin Al-Mirasi. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Malam selamat, kedengeran. Malam selamat, malam selamat. Iya. Malam-malam diselamati ya. Ya, malam-malam sih selamat jalan-jalan. Iya, agak susah sih bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia ini bahasa mudah, yang paling mudah. Pak Mudah Yamin. jadi, Pak Yamin, Allah punya otak nggak Pak Yamin? langsung diserang. Jedung. Allah punya otak kan? Pemanasan dulu. Pemanasan apa? Bukan diserang Pak Yamin, konfirmasi karena tadi si Ustadz itu ngomong bahwa memang Allah tidak punya otak dan tidak punya pikiran. Benar apa benar itu? Supaya tidak timbul dibilang kita ngarang-ngarang terus nanti ada yang teriak menista, menghujat, padahal bukan omongan kita. Jadi Pak Yamin diklarifikasi sama Pak Wahyu Ilahi, benar nggak apa yang dia katakan bahwa Allah tidak punya otak dan tidak punya pikiran? Itu Pak Yamin, silakan jawab. Ya, yang namanya otak itu dimiliki oleh siapa sih? Oleh makhluk hidup kan? Oleh makhluk hidup Berarti sama Palidara. manusia, Dia juga sama pendapatnya. Kambing, Ya sama, sapi itu kan Enggak. punya otak. Benar. Otak secara organ ya, otak secara organ sebenarnya ada. Cuman ini otak yang dibicarakan yang sebentar. Makanya jangan dulu ke situ, karena yang dibayangkan otaknya Tuhan itu berbeda. Otak itu artinya kecerdasan, bukan bentuk otaknya, Pak. Bukan bentuk otaknya yang guglak sebesar bakpao itu, bukan fisik. otak itu bukan fisik otaknya yang Pak Yamin bayangkan. Manusia, kerbau sapi punya otak juga, tapi mereka tidak punya kecerdasan. Yang punya otak dan punya kecerdasan, kecerdasan itu berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, baru diolah di otak. Otak sebagai fungsionalnya. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan. Kecerdasan itu, hikmat itu adalah kemampuan.
Makanya orang manusia punya hikmat dan punya kecerdasan, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan mobil. Itu kecerdasan. Hikmat bahasa apa, Pak? Hikmat nih definisi apa? Hikmat ya, hikmat definisinya mau didefinisikan ya, hikmat itu daya cipta, kecerdasan, daya cipta. Hikmat itu di atas itu semua, daya cipta, kecerdasan, itulah hikmatnya. Oh, saya kira hikmah dalam bahasa Islam. Kalau Islam tuh hikmah tuh pelajaran apa yang kita ambil itu dalam hikmah itu. Memang kan definisikan hikmat dulu, masalahnya definisikan Oke, definisinya begini aja deh. Otak itu maksudnya definisinya daya cipta, daya penciptaan. Tuhanmu punya atau tidak? Daya cipta itu kan hasil pikir kan, hasil olah pikir kan. Suka-sukamu. Menurut lo? Iya, kecerdasan kan dari hasil pikir kita kan. Bukan. Siapa yang menggerakkan? Kecerdasan itu bukan hasil pikir. Kecerdasan itu justru muncul sendiri, baru dimasukkan kepada pemikiran, baru bisa dihasilkan kecerdasan itu dari pikiran. Masalah kan ada gini Pak, di dalam teori nggak kan usah namanya muter-muter, nggak usah Iya, muter-muter. masalah Allah kan punya beda-beda daya, konsepnya. punya otak yang juga, diseragam gitu yang- aja. Kan yang dimaksud punya ada ego, yang ada punya super ego, ada spiritual. Itu Nah, manusia. Kita tidak bicara manusia, kita bicara Tuhan, ketuhanan, keilahiannya. Yang dimaksud punya otak itu punya daya cipta. Sekarang Allahmu punya daya cipta enggak? Itu saja, nggak usah lari ke sana ke sini. Itu saja. Tadi kan itu maksud, katanya cerita otak. kecerdasan, Pak. Cerita kecerdasan tuh ada terbagi empat. Daya Ego, cipta, super ego, daya dan kecerdasan cipta, spiritual. Nah, mau daya dibahas yang cipta. mana? Ya, kamu nggak mampu otakmu kecerdasan, daya cipta saja, silakan. Apa tuh? Oh, daya Gimana? cipta. Punya nggak? Daya cipta. Ya, Tuhan mempunyai toh daya cipta. Punya dong. Nah, kalau mempunyai daya cipta, dari mana dia muncul daya ciptanya itu? Ide itu datang dari mana, Pak? Datang Ide dari itu mana? datang Sebentar, dari Pak. Sebentar. Bukan idea. Daya ciptanya Allahmu tuh datangnya dari mana? Hasilnya dari mana? Hasil dari mana itu? Ya terserah dia. Dia kalau mau menciptakan apa-apa ya tinggal kun fayakun. Mau gimana lagi? Nah, Oke. yang tahu aja, Pak. Itu ya, kun fayakun itu dari mana keluarnya? Dari dirinya dia sendiri, dari kecerdasannya dia sendiri, dari daya ciptanya dia sendiri. Apa? Dari mana? Nah, Kun fayakun itu. kalau kita mau mencarinya, itulah Pak, keterbatasan otak kita. Kita nggak akan nyampai. Otak kita tuh terbatas. Iya. Nah, Ya, Jangan itu. dipaksakan, Pak. Manusia Itu tuh harus tahu dia. diri, Mbak. jangan lancang. Jangan Itu lancang. dia, Pak. Oke. mengetahui Tuhan itu di mana, Tuhan itu apa, Baik. Tuhan itu bagaimana. Gak akan mampu, Pak. Jangan lancang otak kita. Pak Yamin, Pak Yamin. Itu dia Palidara, Satu hal, Pak Yamin. kelemahannya Pak dia. Yamin. Saya mau nanya Yo. satu hal, Pak Yamin. Iya, gantian dong ngomongnya dong, Pak Yamin. Pak Yamin, saya mau nanya, itu kun fayakun itu ciptaan apa dari Allah? Apa milik Allah? Kun fayakun itu. Ya, innama amrodu ija sayun kun fayakun. Itu kalau Allah mau menciptakan, itu nggak usah ini lagi. Kun fayakun tuh ada kata kun jadi, faya proses, fayakun. Ada yang proses jadi, ada yang jadi melalui proses. Oke. itu Oke. Kun otak oke, kita nggak kun akan nyampe, Pak. Oke. kita- Kalau nggak nyampe. Ah. Kun fayakun itu berupa apa, Pak? Suara, tindakan, atau apa? Kun fayakun itu, atau berupa tulisan-tulisan aja? Apa itu kun fayakun? Itulah Pak, saya kan sudah bilang, itulah keterbatasan otak manusia. Kita aja suruh membuat seumpama nyamuk aja nggak bisa. Lah, itu Apalagi bisa mau ngomong, pikirkan Tuhannya. Udah. Itu Pak, kok Keterbatasan otak kita.
Pak, Ngomong Allah. kun fayakun itu apa? Suara atau tulisan atau huruf-huruf atau apa? Itu yang saya tanya. Kun fayakun itu apa? Iya, Suara. Allah itu Suara. kalau menciptakan Suara. sesuatu, ya kun fayakun ya terjadi ya. Iya, terserah iya Allah. suara atau apa? Inilah Pak, otak kita Berupa jangan suara. lancang, Pak. Ini artinya otak kita lancang. Aduh, kasihan. Enggak, ini keterbatasan otak kita tuh seperti itu. Aduh, ngelesnya kayak anak TK. Bang, apa Kan yang kamu kamu bisa Seperti bikin anak TK. bikin seumpama nyamuk aja nggak bisa. Iya, Bikin seperti nyamuk anak ya. TK. Ngelesnya itu Apalagi seperti anak TK. mau memikirkan yang bikin Enggak. nyamuk. Ya. Angel. Aduh, Kan kamu udah angel, sebutkan. Oh, Kan udah kamu sebutkan kun fayakun itu dari tulisan atau suara, kok kamu sendiri bisa nyebut gitu loh. Amin. Iya, disinilah otak kita tuh harus Lah tahu otakmu diri. bisa ngomong kok, kamu sendiri Harus bisa tahu nyebut kok. diri, Perkataan kita nggak Allahmu akan aja kamu tahu, bisa nggak akan sebut kok, bisa gimana Tuhanku sih? apa, Tuhan Eh, Dia bagaimana, manusia itu nggak saja, akan dia bisa. ini si Yamin orang Jogja ini bisa ngomong kun fayakun, jangan. bisa keluar dari mulut dia. Masa Iya. Allahnya dia kalah sama dia? Makanya Saya bingung sama orang ini. Sekolah di bawah pohon mangga apa di bawah pohon tomat? setengah mati. nah itu kamu bisa tirukan kun fayakun. Min, itu kan kamu bisa tirukan Allah berbicara kun fayakun katamu. Lah itu kamu bisa nirukan, makanya Pak Lidra tanya, itu berupa suara atau tulisan? Kamu sudah sebutkan kok, yang nyebutin kan kamu kun fayakun. Ya makanya itulah Kok kamu bisa batasan. tahu itu kun kaya? Kok kamu bisa tahu itu kun fayakun itu perkataan Allah itu biji mana ceritanya? Silahkan. Ya itulah kata-kata kun fayakun itu adalah batas otak kita mikir. Loh, Itu batas Bagaimana otak kita. bisa Kita batas? tidak akan bisa lagi melampauinya. kamu bisa mengucapkan, kamu bilang batas. Kecuali kamu tidak bisa ucapkan, itu terbatas. Kamu bisa Iya. melafalkan, mengucapkan kun fayakun, kamu katakan jadi, maka jadi. Iya. Itu kamu bisa tahu artinya dan kamu bisa lafalkan. Sekarang Tuhanmu nggak bisa lafalkan. Benar, Tuhanmu nggak ada otaknya. Betul. Saya setuju. Karena nggak ada Itulah otaknya. kun fayakun itu Pak adalah batas otak kita mikir. Dari itu di mana situ. kamu tahu itu kun fayakun itu jadi maka jadi? Dari mana kamu tahu? Nah, begitu Dari mana? keterangannya. Dari Sudah kita mana? gak usah lancang Pak. Mau Enggak, mengetahui dari mana kamu tahu Yang- kun fayakun itu? Yang Lalu lancang sekarang kamu bilang itu Min. batasan otaknya. Sedangkan Min, kamu ya. bisa melafalkan kun fayakun itu, kamu katakan kun itu jadi. Kamu Iya. bisa sendiri menerjemahkan. Sekarang tanya Iya. ke Tuhanmu, kamu bilang batas otak saya sampai di situ. Kamu lebih Yang hebat lain. dari Tuhan. Ya, yang lancang kamu, Min. Yang lancang kamu sekarang. otak manusia itu jangan lancang. Jangan Bikin lari ke seumpama otak nyamuk manusia. aja nggak bisa Pak. Bikin Loh. seumpama nyamuk aja. Bikin Bu, seumpama jangan lari ke nyamuk. Kau sudah mengatakan kun itu jadi tadi. Ditanya sama Palidara, kun fayakun itu tulisan apa-apa? Kok Ya, kau kita bisa sudah ucapkan? nggak bisa lagi. Kenapa kau bisa berpikir, Pak. ucapkan? Itu batas. Pertanyaan saya, kenapa kau bisa ucapkan? Dari mana kata kun fayakun itu? Kau dapat dari mana? Tuh, ya. Kok Dari dia mana bisa kau ngomong? dapat tuh kun fayakun? Coba. Itu deh. Kok kamu bisa ngomong kun fayakun tuh dari mana? Dari mana? Gitu loh. Aduh. Ya. Jadi Min, apa sekolahnya itu yang benar loh. Otak kita dulu. Hah. Yang Bikin lancang seumpama kamu, nyamuk Min. aja nggak bisa Ya, kok. Min. Mau Ya, mikirkan Min, yang lancang kamu. Orang Allahmu nggak ngomong apa-apa, kamu sebut kun fayakun, kan lancang kamu. Kurang ajar kamu itu. Tuhan kalau mau Yang membuat nyebut kun sesuatu, menciptakan yang nyebut sesuatu, kun fayakun terserah tuh dia. siapa? terserah dia. Yang menyebutkan kun fayakun tuh kamu atau Allahmu? Ya Allah, Allah tuh kalau Ya, menjadikan itu sesuatu itu kan kun fayakun. Kamu nggak akan bisa dalamnya Ya begitu. oke, Allah, ya oke, Batas Allah. otak kita. Oke, kita ikuti yang menyebut kun fayakun itu Allah. Oke. Nah, itu tadi Pak Lidara tanya, itu bentuk tulisan, lafaz atau suara. Kok kamu bisa Sudah nggak tahu bisa gitu diperpanjang loh. lagi. Itu sudah batas akhir otak kita.
Lah makanya kok berarti kalau kamu bisa tahu itu diketahui, bukan batas otakmu, tapi memang kamu ketahui. Kamu kan bilang itu Allah yang berbicara, kamu tahu, berarti nggak terbatas otakmu, kamu tahu. Bikin Kecuali kamu nggak bisa nyamuk ngomong. aja nggak bisa, Allah ngomong apa umpamanya, Allah ngomong apa, amin, nggak tahu. Nah itu berarti otakmu nggak mampu lah. Otakmu bisa nyebutkan, mulutmu bisa nyebutin, berarti kamu tahu. Aneh aja. Itu ya, bikin seumpama nyamuk aja. Seumpama. Yamin. Jangan Tolong jawab mempermalu dulu, Pak Yamin. Jadi dirimu kun fayakun sendiri. apa, Pak? Satu dunia dengar lu ini yang ngomong, orang Pak ketawain Yamin. lu loh. Kun fayakun apa jadinya, Pak? Ngapain saya malu, Pak? Memang otak Iya. kita terbatas. Ya memang orang bodoh itu nggak tahu malu. Kalau orang bodoh nggak tahu malu loh. Kalau Kun orang fayakun pintar apa dia itu? tahu malu. Ya, gini Pak Elang, David, saya mengakui otak manusia itu terbatas. Ya enggak? Siapa yang bilang tidak terus? terbatas? Pertanyaannya siapa yang bilang tidak terbatas? Ya Kau kalau mau sendiri yang ngomong, kan? mau mengetahui Tuhan itu kan berarti kita mau Siapa melampaui yang bilang batas, mengetahui kan? Tuhan tadi? Siapa yang bilang mengetahui Tuhan? Oke. Kita hanya Oke, bertanya gini, kepada sebentar, you Pak King. tadi, you berkata Sebentar. kun fayakun, kun itu kau katakan jadi. Kau sendiri tahu melafalkan dan tahu mengartikannya. Jadi ditanya sama Pak Lidara tadi, itu berupa tulisan apa berupa apa? Sedangkan kau sendiri bisa melafalkan. Kau tahu Iya. dari mana itu kun itu, fayakun itu? Bisa Tahu dari mengartikan mana? juga loh, Pak Ya King, itu bisa batas mengartikan. otak manusia itu segitu. Sebentar. Nggak usah Batas mau- otaknya di mana? ditambahin Kau lagi. sendiri bisa jelasin kok batas otaknya. Yang saya tanya itu Kun kata jadi faya katanya proses, berarti kamu Iya. hebat bisa mengartikan itu. dia bisa artikan, tapi dia sendiri bilang batas otak. Saya bingung sama orang ini. Sekolahnya di bawah pohon mangga apa di mana? Bingung saya. Bikin umpama Amit, nyamuk amit. aja Oke, nggak Ge. bisa. Amit, amit. Gini, amit, Pak ya. baik. Pak Yamin, gini Pak Yamin, dengar dulu. Pak Yamin, katamu keterbatasan otak manusia, betul nggak? Betul kan? Betul apa betul? Iya, Betul kan? otak manusia terbatas. Terbatas. Kok sekarang kamu mampu untuk mengartikan atau menjelaskan tentang kun fayakun, berarti otakmu tidak terbatas sampai Jadi ke situ kun batas otak saya fayakun. di situ, Pak. Nah, kalau batas otakmu di situ, saya mau tanya, kun fayakun itu suara atau tulisan atau bentuk apa? Itu yang saya tanya. Enggak Karena usah kamu ditanyakan sudah sampai lagi, di kan batas sudah batas. itu. Nah, kalau sudah batas nggak ditanyakan lagi. Lah, iya, tapi batasnya kan kamu tahu, kun fayakun sudah sampai. Saya nggak akan tanya lebih dari situ. Yang saya tanya yang batas otakmu, kun fayakun itu tulisan, suara atau apa? Itu loh, udah sampai batas itu aja. Ya sudah. Apa itu tulisan apa? Apa itu suara? Suara atau tulisan? Kun fayakun. Suara. Maksudnya gimana sih? Iya, kun yang kamu ngomong itu kun fayakun, jadilah maka jadilah, itu perkataan, suara, tulisan, rempeyek atau nasi goreng atau apa ayam goreng, itu kun fayakun. Nah, cari Itu tuh di loh. Quran tuh banyak, Pak, kata-kata kun fayakun tuh banyak di Quran. Nah, itu suara atau bukan? Suara gimana? Atau Ya, tulisan? ya firman Tuhan mengatakan demikian, kun fayakun. Mau bertanya apa lagi? Firman itu perkataan Astagfirullah. atau bukan, Pak? Nah, kan manjang lagi kan? Lah, ya iya dong, manjang. Kamu nggak jelas soalnya batas kemampuan otak, tapi kamu bisa menjelaskan dan mengejawantahkan tentang kun fayakun itu. Kalau umpamanya Itu terbatas batasnya, begini, bisa- Pak Yamin. bisa diperpanjang. Enggak, gini Pak Yamin. Kalau terbatas itu kayak saya nih, Pak Yamin tanya sama saya, Tuhan itu bagaimana sih? Wah, saya nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa jelaskan apa-apa karena tidak terbatas. Nggak mungkin saya ngomong, ya kalau Tuhan berkehendak kun fayakun, jadi makalah jadi. Berarti kita tahu. Tetapi kalau nggak tahu, saya akan ngomong, nggak bisa saya jelaskan karena nggak mampu otak saya. Nah, itu baru benar.
Tapi kan Pak Yamin, Anda ini ngomong kun fayakun, berarti Anda tahu. Nah sekarang saya tanya, kun fayakun itu berupa bunyi seperti ini saya ngomong kun fayakun, nah itu kan bunyi suara saya, atau itu bunyi suara Allahmu, atau tulisan Allahmu menulis kun fayakun terus kamu baca, atau apa? Itu yang pertanyaannya Pak Yamin. Kun fayakun itu batas otak Apa? kita untuk mengetahui lebih dalam Begini saja, hal-hal. begini Pak Wahyu, saya jelasin dia Pak Wahyu, biar mungkin dia nggak nyampe otaknya. Jadi waktu Allah bicara sama Jibril, katakan kun fayakun, nyampaikan ke Muhammad, lalu Muhammad sampaikan ke juru tulisnya, lalu ditulis. Jadi dari suara ke si Jibril ke Muhammad suruh orang tulis. Berarti itu tulisan yang ditulis oleh juru tulis dibaca sama si Yamin. Begitu kira-kira. Selesai laporan. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada keluar apa-apa ya. Jadi berarti memang Tuhannya gelap. Pak Lidara, Karangan penulis berarti itu, Quran Pak. 25 ayat 5, Pak. Jangan dulu. Iya tahu. Saya tahu Quran itu ada tulisan kun fayakun. Yang saya tanya, kun fayakun itu keluar itu berupa suara, tulisan, angin, rempeye, apa itu? Itu yang ditanya. Pak Lidara membayangkan Tuhan tuh punya suara, punya mulut kayak gitu. Enggak, saya nggak bisa membayangkan karena saya tidak mampu membayangkan. Ya sudah. Oh iya. Nah, Coba buka nah nih. kalau jawabnya begitu. Nah, sekarang kun fayakun itu kau bisa bayangkan itu dari mana? Kun fayakun itu. Ya sudah stop. Dari mana? Kun fayakun itu sudah stop. Iya, Gak usah kok perpanjang. kamu Iya, bisa stop. melafalkan? Tapi kamu melafalkan kun fayakun, bisa ngoceh kun fayakun itu dapatnya dari mana? Dari Quran, Pak. Oh, dari Oh, tulisan, dari Pak. Quran. Berarti tulisan. Kun fayakun itu tulisan. Kan gitu, tulisan. Bapak ngerti gak sih definisi Quran itu apa, Pak? Quran itu apa? Ngerti nggak? Embo. Apa? Bu, saya nggak tahu. Jelaskan. Kok Quran sampai itu apa? segitunya ya? Ya buka Pak tuh Lidara, di Quran 25 ayat 5. Iya, tuh. udah. Embo, Itu pokoknya gua jelasin tulisan sendiri. apa bukan? Itu tulisan apa bukan? Gimana? Berarti Tulisan atau Berarti bukan? dari- Tulisan apa bukan yang dalam Quran? Quran Berarti- Yang di definisi sebentar Pak Bayu. yang dari Allah. Bacaan. Berarti tulisan. Oh, jadi kun fayakun itu hanya bacaan. Betul. Terus yang mau dianukan apanya ini? Poinnya nih. Iya, kun fayakun bacaan. Betul apa? Betul. Ya kalau Betul, dibaca ya betul. bacaan. Terus Oh, bacaan. Kalau dibaca bacaan. Kalau keluar dari mulut saya ini apa? Bacaan juga. itu kan Quran itu kan yang di sekarang ini yang Yang dibuka dari itu mulut kan Pak Lidara, nggak ditanya. Oh, malah Quran. manjang, Pak. Ini- Buka aja tuh Quran Yang dari 25 mulut ayat Pak 5. Lidara itu apa? Ini yang saya sebut kun Oh fayakun my ini God. bacaan atau suara, Pak? Suara saya, bacaan atau suara saya? Kun fayakun nih. Kok Bapak kayak orang Yahudi, Pak ya? Nanyanya kayak gitu ya. Loh, Loh. Pak Yamin. Orang Gini Pak Yamin. orang Yahudi Pak Yamin. itu ke Nabi Musa itu seperti Pak- Bapak nanya. Hei, Iya. oh, Pak Yamin. kata Musa kan, Pak Ya- potonglah seekor sapi katanya. Sapinya seperti Oke. apa, Dina. Terus Oke. yang kayak apa, warnanya kok kayak orang Yahudi, Pak? Nanyanya, Pak. Iya, saya orang Yahudi, bukan kayak orang Yahudi. Sekarang gini, Pak Yamin, simak dulu baik-baik. Simak dulu baik-baik. Kun fayakun itu tulisan kan, betul nggak? Tulisan kan gimana tadi. sih? Ada di Quran, Ya Pak. tulisan. Bukan di- Iya, tulisan atau bukan itu? Kalau Bapak nanya tulisan apa, Quran itu ada yang dihafal, ada yang ditulis. Oke. Bapak yang mau Oke. nanya yang mana? Yang dihafal. Ya.
Yang Yang dihafal ada dihafal. di otak orang Nah. yang hafal dong. Saya hafal. Iya, terus Kun fayakun. iya. Nama amruhu Terus iya. Iya. kun. Terus hafalan itu Bapak dapat dari mana? Oh, saya dapat dari Jibril. Dari Jibril. mana? guru saya. Dari setan. Ada. Dari guru. Guru Ya. dari Terus- Al-Quran buku ada. Banyak Pak saya dapat. Nah, Kak, Banyak. kalau yang dari buku, itu tulisan kan? Yang dari buku yaitu mushaf Quran tuh. Mushaf. Ya, mushaf itu dari mana? Mushaf itu Mushaf ya itu dari diturunkan dari guru saya dari gurunya dari gurunya terus sampai ke Muhammad. Ya, gurunya sampai Muhammad. Muhammad itu sebentar Pak. Muhammad itu dapatnya dari mana? Jibril Jibril dapatnya dari mana? dari Allah. Dari Allah. Allah sama Jibril waktu menyampaikan itu diem-dieman atau ada suara? Atau hanya tulisan? Gak akan nyampe Pak. Loh, kok insya Allah. ketawa? Banyak Pak. Oh, Gini, nggak akan gini, nyampe. gini. Terus Jibril tahunya sebentar Pak Yamin diam dulu, dengar dulu. Terus Jibril tahunya untuk menyampaikan kepada Muhammad itu kun fayakun dari mana? Dia ngarang sendiri atau dari Allah? Ayo. Ya, Quran itu Udah. banyak ragamnya Pak ya. Ada yang langsung dimasukkan ke dalam hati, Eh. ada yang seperti Eh. lonceng, ada yang ini. Banyak, Pak, Yamin, dengar dulu. Allah itu katanya sudah sampai ke Allah, katanya nyampaikan kepada Jibril. Itu nyampeinnya ditulis di hatinya si Jibril atau diomongin kepada dalam hatinya si Jibril atau mereka diem-dieman aja bisu-bisuan nggak ada suara. Jibril tahu bahwa itu adalah kun fayakun terus suruh tulis. Yang mana nih? Quran Yang itu pertama ya dari Allah ke Jibril. Kemudian diturunkan. Iya, dari saya tahu Yamin, dari Allah ke Jibril itu apa? Bunyi suara atau tulisan? Dari ars tapi turun dulu di langit pertama Pak. Turun dulu di Iya, dibawa langsungnya berupa angin, tulisan, suara Oh, itu gedebuk, atau Pak. apa? langsung gedebuk Oh, Pak. Itu gedebuk. langsung Gedebuk. Oh, langsung gedebuk. Oke. Tapi nggak langsung ke bumi. Tapi nggak langsung ke bumi. Gedebuk ke lantai satu. Gedebuk ke lantai Itu satu. selama- Palidara. Jadi Itu selama jatuh. diturunkan selama 20 tahun Pak. Habis Diturunkan selama gedebuk 20 di lantai tahun. satu, Kalau baru nyungsep ke lantai bawah. Sesuai dengan Berarti kondisi nyungsep dan dong. keadaan. Itu Pak Kun ya. fayakunnya gedebuk Pak, itu gedebuk. Ya, berupa apa gedebuk. itu? Jadi kalau Gini, Gedebuk. gini Pak Lidara, Quran itu dari Allah dibawa sama Jibril Iya. dari Terus ars itu dijatuhkan ke turun dulu di langit. Itu Nah, gedebuk namanya tadi bilang kan anzala. gedebuk tadi bilang gedebuk. Anzala, yaitu gedebuk. Kemudian dari Gedebuk. langit diturunkan Jatuh ke dari Nabi langit. Muhammad bertahap Pak. Bertahap Gedebuk. selama 20 Setelah gedebuk tahunan ke lantai lebih, Pak. satu, dari lantai satu gedebuk lagi ke bumi. Kan begitu. Jadi wajar Pak. Kan begitu Itu dong, namanya- dari lantai satu namanya gedebuk ke kecelakaan. bumi kan. Itu namanya Itu namanya kecelakaan, Pak. Itu Jadi kecelakaan. diturunkan ke Nabi Muhammad itu bertahap Pak, sesuai kondisi. Selama 20 tahun. Lama kan Pak 20 tahun Pak? Bagaimana Iya, kau tahu iya, itu yang- turun ke Muhammad Sebentar. 23 tahun. Sebentar Pak. Hmm. Sebentar, yang lain diam dulu Pak, mohon tolong supaya yang denger juga nggak pusing. Sekarang saya tanya yang bertahap itu tuh yang turun apa? Suara, tulisan, bakpao, kroket, Oh. ayam goreng atau apa? Dia- Wujudnya apa itu? Ya. Wujudnya apa yang turun? Apa? Quran itu Apa? diturunkan ke Nabi Muhammad itu ada yang seperti lonceng, Apa? ada yang langsung masuk ke kalbu Nabi. Banyak, jadi Pak. seperti Ada. Saya lupa, lonceng. Pak. Oke. Hati-hati loh Palidara. Oke, kalau jadi bunyi itu seperti ahli loh. lonceng. Nah, jadi kalau Hati. lonceng berbunyi itu dia tahu itu artinya apa, tahu dari mana tuh lonceng kerincing tuh terus tahunya artinya Kerincing-kerincing, apa? ya, betul. Dari mana itu? Nah, dari mana itu, Pak? Taunya? Taunya Gini, artinya gini, itu apa? Gimana? Gini, saya boleh Gimana? saya ngasih Gimana? pertanyaan nggak Pak? Saya boleh ngasih Kok pertanyaan nggak? pertanyaan? Loh, kok Ya, pertanyaan jawab dulu ini.
pertanggungjawabkan Ya omonganmu. nanti saya jawab. Saya kasih pertanyaan ya Oke. orang-orang di sini Apa? ya. Buah Ya, apa ya Pak ya? Buah apa? Dia agak melengkung, buahnya kuning, bulat panjang. Pas Buah dibuka jakar. isinya pisang. Buah jakar. Buah apa, Buah Pak? Yamin. Buahnya Yamin. Balidara izin, Balidara saya boleh jawab nggak? Lonceng. Ah, Lonceng jawabannya ya. Lonceng. buah itu bulat panjang, warnanya kuning karena sudah masak. Pas dibuka kulitnya, isinya pisang. Nah iya, lonceng Buah apa? jawabannya. Lonceng. Buah apa? Itu ini bel lonceng, buah lonceng. Buah apa? Buah lonceng. Ayo, buah apa? Buah lonceng. Buah lonceng. Nah, tapi udah dijawab, masih nanya mulu. Oh, udah didengerin. Lonceng. Ah, tahu kan? Buah Lonceng. apa? Bulat panjang, warnanya kuning karena sudah masak. Pas kulitnya dibuka, isinya pisang. Ayo, buah apa? Ayo, buah apa? Ketimun. Ah, ya Ketimun. itulah ya. Kok ketawa? Enggak Itulah. pas, enggak pas. Ah. Kenapa? Kurang dikit gitu. Apa? Sebentar, enggak sebentar dia mau tanya apa ya itulah. Enggak. Ah, Maksudnya ketimun. Kabur. Ketimun terus maksudnya apa? Yang bertanya itu maksudnya apa? Kan saya udah itu. jawab. Kan apa? Ketimun terus apa? Ya itu apa maksudnya? Ya itu tuh maksudnya apa? Ya sudah Apa? tahu benar masih dipertanyakan gitu tuh. Ya udah itu Loh, lonceng gimana? mana nggak ada yang benar? Orang kita nggak tahu. Orang lonceng makanya kita nggak tahu karena cuma bunyi lonceng. Ada Dah. Yamin. Oh iya, coba buka Quran 25 ayat 5 tuh, Pak. Coba buka. Jangan dibuka. Ya udah, sebentar. Yang ini aja kau Oke, nggak bisa sebentar. jelasin. Pak Yamin udah dia udah nggak bisa jawab. Apologet Junior silakan. Udah nggak bisa jawab dia Palidara percuma. Dia seperti kerbau Ya, yang berbungut. silakan. Ya, Saya, aku turun dulu ya. Kerbau dicuci. Ya, turun bobo. aja. Ya, terima kasih Pak Ya, Yamin. Terima salam satu kasih. Tuhan, Pak Lidara. Salam satu Tuhan. batu. Salam satu batu. Salam satu batu. satu batu. Salam satu batu. Ya, terima kasih Pak Loncengnya Yamin nanti sudah dipegang menghibur. terus ya. Loncengnya dipegang ya. Lonceng loh. Jangan Ya. hilang. Jangan Awas, hilang awas, loncengnya. lonceng. Bahaya. Itu belokan Pak Yamin akan jatuh ke debu kan. Pak Lidara sih nggak ngasih jalan. Ketepuk dia jatuh. Aduh. Oke. Ampun bodohnya. Apologet. Oke, Apologet Junior silakan. Tes, Ya, silakan. Halo, tes. Ya. 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 dengar. Halo. Ya, halo. Salam Pak Lidara. Halo. Shalom. Ya, saya mau nanya ini. Saya Kristen, tapi saya sering debat-debat di WhatsApp. Mereka bilang Muhammad itu sudah disunat, padahal Di dalam perut. sunat Dalam perut. bukan begitu. Dalam perut. Bukan. Saya katakan sudah begini. disunat. Oke, ya. Bagaimana nabimu sunat, sedangkan nabimu menjadi nabi aja umur 40 tahun. Kapan sunatnya? Saya bilang. Jadi Islam bilang dia udah disunat waktu masih anak-anak sama kakeknya katanya. Jadi saya bilang, mana ada sunat sebelum ada Islam? Saya bilang gitu. Jadi mereka bilang zaman sebelum ada Islam, Quraisy itu katanya sudah disunat. Jadi saya nanya, apakah itu benar? Iya. Enggak, iya, betul. Enggak benar. Quraisy sudah disunat. Karena setahu Karena sebentar, Pak. Karena Quraisy itu ada Quraisy itu ada zaman Masehi. Sedangkan sunat sudah ada sebelum Masehi. Jadi Quraisy itu mengikuti zaman sebelum Masehi, yaitu mengikuti Abraham. Abraham adanya sebelum Masehi. Quraisy itu adanya di abad kelima. Gimana? Maksudnya apa? Maksud saya begini, Pak. Sunat itu sebenarnya perintah kepada Yahudi melalui Abraham, Ishak, Yakub kan. Betul. Sedangkan Quraisy kan bukan orang Yahudi. Iya. Benar.
Iya, Quraisy bukan Yahudi memang. Tetapi ada berarti Quraisy yang disunat. Ada Quraisy yang disunat. Kenapa bisa disunat ada mereka? Ya kalau mereka mau sunat. Sebab begini Pak, kalau itu benar, berarti benar Muhammad itu pernah disunat sewaktu anak-anak. Nggak ada buktinya. Buktinya nggak pernah ada. Buktinya di mana Muhammad disunat? Makanya itu masalahnya. mereka katakan kan begini, karena itu kan belum tertulis dalam Al-Quran. Makanya saya ngotot, nggak ada Quraisy yang disunat. Yang disunat adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Quraisy, tetangga mereka. Apa Project gini? Ya. Harusnya Bapak tuh fokusnya ke nabinya aja, jangan ke bobo ke Quraisy, jadi ngelebar. Ke sunat. Kalau tentang nabinya, nggak usah tentang Quraisy. Kalau Bapak ini sebentar Lemerian. Gini Pak, kalau berbicara sunat, sunat itu kan kalau bagi orang Yahudi itu perjanjian melalui Abraham, sunat. Iya. Sunat ya. Tetapi di luar orang Yahudi yang sudah modern di abad Masehi, apakah tidak ada yang sunat? Ada Pak, tapi bukan urusan perjanjian. Orang-orang kafir, orang penyembah berhala juga ada yang disunat. Karena sunat itu bukan urusan seperti Yahudi. Harus dipisahkan dulu Pak. Ada dalil. Makanya saya ada dalilnya. Dalilnya nggak ada Pak. Ya, saya kan mengikuti yang katanya mereka. Oke, Quraisy disunat. Terus apa hubungannya dengan Muhammad disunat? Oh, Muhammad mau disunat. Buktinya mana dia disunat? Itu aja Pak minta. Karena begini. Nggak ada urusan sama. Kalau nggak ada urusan sama. Kalau Quraisy. Nggak ada urusan sama. Begini Pak. Begini Pak. Kalau benar Quraisy itu disunat, seakan-akan benar Muhammad disunat. Itu ya enggak mereka. Juga. Enggak aja juga. Muhammad juga bukan orang Quraisy. Muhammad bukan orang Quraisy. Muhammad dari luar Arab. Kata mereka Quraisy, Pak. Ya kata mereka, Bapak berarti termakan kata mereka. Makanya Bapak kalau mau berdebat, Bapak pelajari dulu supaya bisa mematahkan mereka. Muhammad itu bukan orang Quraisy. Ada dalilnya itu Pak, Muhammad bukan orang Quraisy? Ada dalilnya, yang ngomong Ustadz sendiri. Dalilnya juga ada. Dia itu mu'arrab, orang pendatang. Gitu loh. Nah itu Pak, maksudnya kalau ada dalil tertulis, kita kuat Pak, apa kita? Dalil kita ada Pak. Sebentar Bapak, supaya makanya Pak kalau mau debat sama mereka, Bapak harus belajar dulu. Bapak kalau harus mau menyerang musuh, Bapak harus tahu pertahanan musuh, gitu loh. Nah Bapak diombang-ambing begini, Bapak bingung. Bapak sendiri bingung. Kalau sama saya nggak ada. Di mana buktinya Muhammad tuh orang Quraisy? Tunjukkan buktinya mereka. Gitu loh. Saya saat itu memang tidak bingung. Saya bertahan. Tunjukkan mana buktinya orang Quraisy sunat. Itu saya pertahankan. Dia nggak bisa tunjukkan buktinya. Itu bertahan. Bapak bertahan. Bapak bonyok, dipukulin. Bapak harus menyerang kembali. Kalau sama mereka bukan begitu. Oke Pak. Oke, kita lihat. Sebentar. Sebelum Bapak dalilnya. Dalilnya. Bapak sambil cari dalilnya. Coba. Kenapa? Silakan. Nah, maksud saya ada satu lagi pertanyaan. Mereka minta dalil. Mana dalilnya Yesus lahir di kandang domba katanya? Tunjukkan di Alkitab katanya. Ada. Bingung juga Ada. Saya bisa tunjukkan. Bahkan saya sudah tunjukkan. Loh. Sebentar. Dalilnya. Sebentar. Kita satu-satu dulu.
Satu-satu Ya, dulu Pak. sambil Bapak tanya tentang dalilnya. Bukan sambil, udah ada Pak. Bapak mau tahu bahwa ini bukan yang ngomong, bukan saya. juga. Coba Bapak baca. Ini Pak, baca Pak, baca Pak. Di Ini Pak, di layar Pak, baca Pak. Tuh baca Pak. Di layar Pak, di HP Bapak Pak, di layar baca Pak. Iya Iya. udah Pak. Di Nabi Muhammad Ya, bukan orang terus Arab. baca terus. Belakangan ini banyak. Enggak. Banyak. Ya, belakangan terus ini terus supaya Bapak supaya Jangan dan jangan. supaya Bapak ini dalilnya Pak. Tuh. Ini. Tuh. Bapak baca dulu Pak, supaya nanti kalau Bapak ini sama mereka, Bapak bisa tunjukin. Ya, saya bacain. Ya, ingatlah tidak kelebihan bagi orang Arab atas non Arab, pun sebaliknya tidak ada kelebihan bagiku. Demikian sebaliknya kecuali ketakwaan. Rasulullah telah menyampaikan hal ini senada dengan pesan Al-Quran dalam Ulul Jarat. Bahkan leluhur baginda Nabi bukan orang Arab. Nabi Ismail bin Ibrahim AS berasal dari distrik Ur-Kelda atau Ur-Kaldan, negeri Babilonia. Ini hadis, Nama Pak. Ini apa ini Ismail. namanya? Lo bukan hadis Pak, ini tuh Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Amir Mahmud. Itu Pak. Ini sejarah Kalau Pak. kita Ya, di- ini tapi kalau ini di luar sejarah hadis- Pak. Ini sejarah kalau di luar Pak, bukan di luar mereka hadis. mengatakan Ini mereka apa Pak? mengatakan Ini apa Pak? enggak. Ini enggak, Bapak baca ini apa? Bapak baca dulu ini apa? surah Al-Hajr. Al-Quran atau hadis? Quran. Iyalah Al-Quran. Pak. Iya Pak. Lebih kuat Al-Quran Al-Quran daripada surah berapa? hadis. Ya catat Bapak. Hujurar ini surah berapa ini Hujurar ini? Screenshot, Hujurat. screenshot. Ya Bapak cari sendiri. Bapak mau Betul. Bapak mau debat, Bapak nggak mau belajar, belajarlah cari sendiri gitu. Ya cuma Tuh, satu sih masukan saya Pak Lidara ke Hadis. Bapak ini. Sebentar. Ini juga ada hadis Musnad Ahmad 22391. Hadis ada, Al-Quran ada Pak tuh. Baca tuh Pak. Bukan kata saya Pak. Iya kan Pak? Bukan kata saya Pak. Iya betul. Buktinya ada tuh. Iya. Apalagi Pak yang mau ditanya? Nanti kata mereka Oh, itu tadi Pak. tentang Yesus. Mana tertulis di Yesus. di Alkitab. Oke. Di Alkitab Oke. bahwasanya Yesus dilahir di kandang domba. Gitu. Iya. Oke. Ya Ini, sambil dibuka saya mau kasih saran ke Bapak, Pak siapa tadi namanya? Apollo Junior. Kalau bisa Pak, kalau Iya, debat Pak. itu jangan di grup WA. Itu namanya Bapak nyari penyakit. Di grup WA Bapak ancur-ancuran, Bapak belur. Itu namanya Bapak nyari penyakit. Nanti Bapak salah ngomong, Bapak kasus. Itu loh Pak. Lebih baik di Komal yang Bapak identitasnya nggak ketahuan. Kalau di WA kan dia tahu nomor Bapak. Bapak salah ngomong sedikit, habis Bapak. Ya ini sih nasihat saya aja gitu loh. Coba Bapak pertimbangkan, ngapain Ya. Bapak debat di grup WA? Samanya Bapak nyari penyakit memang namanya gini. itu. Gini, Lanjut Pak. masalah nomor. Di Pak. WA Masalah percuma nomor, Pak. Saya kan pakai nomor apa juga Pak? Nomor odong-odong lah. Oke, ya nggak palsu. apa-apa, udah biar aja. Ya biar aja Pak, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya Pak ya di Lukas, kita baca. Ya, Ya, Lukas berapa Pak? Lukas 1 Pak. Dari Lukas 1. Ya, kita baca. Kalau Bapak ditanya, Berapa, Pak? ya, nih, tuh Pak, baca Pak. Sebentar, kelahiran. Nah ini, Lukas 1, Lukas 2, sebentar.
Lukas 2 Pak, Lukas 2. Tapi gini, tapi gini loh Pak, mereka maunya benar-benar tertulis kandang domba. Iya nggak ada, sama saja mereka tertulis di dalam Qur'annya. Bapak tanya, ada nggak tertulis kata sunat di dalam Qur'annya? Khitan Pak. Gitu Kata loh. khitan. Karena Iya, khitan. ada nggak di situ di dalam Qur'annya diperintahkan mereka suruh dikhitan, suruh disunat? Ada nggak tertulis tulisannya seperti mereka mau supaya kandang domba? Ini sudah jelas di Lukas 2. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Pak, Lukas 2 ayat 7 Bapak Lukas 2 baca. ayat berapa, Pak? Ayat 7 Pak. Lukas 2 ayat Ayat 7. Oke. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat. Mereka katakan palungan itu belum. Iya, enggak baca, baca dulu Pak. Enggak baca dulu Pak. Terus ke ayat 8-nya Pak. 8-nya. Di daerah ayat itu 8-nya, ada Pak. gembala-gembala yang tinggal, ya di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Iya, jadi palungan ini jadi untuk ternak Pak. Iya, tapi ternak itu bisa saja jadi palungan untuk babi lah. Iya, terserah dia mau ngomong babi kek, dia mau ngomong kambing kek, dia mau ngomong domba. Yang penting palungan itu kandang binatang. Sudah selesai Pak. Ya, iya Pak, kalau nanti kita katakan itu kandang babi, ya kan udah susah Pak. Masa Yesus lahir Nah, kandang babi, Pak? suruh datang aja ke Israel. Palungannya, kalau mereka nggak percaya juga Pak, sebentar. Kalau mereka nggak percaya juga, mereka suruh siapin ongkos berangkat ke Israel untuk lihat kandang dombanya. Gitu aja Pak, gampang. Pergi ke sana lihat arkeologi. Kita sudah pergi ke sana semua, lihat Sudah faktanya. dilihat. Yang jaga orang Islam. Yang jaga orang Islam di sana, Palestina. Yang jaga itu kandang. Itu Pak. Kalau mereka nggak percaya juga palungan itu adalah kandang domba, suruh datang ke sana Pak, langsung. Biar dia lihat palungannya Pak. Apalagi Pak. Biar dia lihat palungannya dan kandang dombanya Pak. Apalagi. Apa benar palungan juga bisa dipakai untuk kandang babi? Oh enggak, Apa benar, Pak? begini Bisa Bapak, dipakai- Nggak ada. Begini Pak, nggak ada, di Israel nggak ada. Enggak. Sebentar. Nggak ada. Sebentar Pak King. Yesus juga disebut anak domba. Bapak mestinya tanya sama mereka, kau membantah itu, kau ngerti nggak palungan apa? Suruh mereka jabarkan. Kalau Bapak Dia bilang pintar. palungan itu, dia Apa? bilang begini Pak, palungan itu tempat makanan ternak, bisa babi, bisa kuda, bisa lembu, bisa, katanya gitu Pak. Tapi di sana hanya ada domba, nggak ada babi. Nggak mungkin ada babi. Itu dia Pak, dia bilang Yesus pernah mengusir setan-setan kepada babi, berarti di sana ada babi. Iya, terus itu tempatnya lain, dan Tempatnya orang beda. Israel, orang Yahudi itu makan babi nggak? Enggak. Tanya dia. Nah enggak. Jadi kalau enggak, kenapa ada peternakannya? Nggak ada, nggak mungkin. Apalagi? Jadi peristiwa babi yang Yesus yang ngusir roh-roh ke babi itu Jauh di Gerasa. Itu di Gerasa Pak, lain. Udah jelas kan Ya, ada berarti ada nubuatan babi, itu Pak. Pak. Nggak ada. Itu Ada kisahnya. nubuatan, Kisahnya Migdal apa Eder loh itu Pak? apa? Nggak ada Pak. Nggak ada. Dan satu Jadi lagi, palungan itu sebentar Pak, Kemudian, biar Pak. Bapak paham. Palungan itu tempat makan domba, nggak ada lagi selain itu.
Palungan di Israel itu tempat makan domba. Selesai. Nggak ada Kalau lagi itu, binatang Pak, lain nggak makan bisa. di dalam palungan. Enggak, Pak. Kalau Ya itu, udah, Pak, kalau nggak kita buka kalau nggak bahasa bisa Indonesia. bapak nggak usah debat. Kalau bapak nggak bisa, bapak nggak usah debat. Maksud saya Bapak gini, nggak usah Pak. debat. Kalau kita buka Nggak usah debat. KBBI. Nggak usah debat, Pak. Kita buka. Nggak usah debat, Pak. Nggak usah debat, saya saranin. Nggak usah debat. Nggak usah debat. Bapak aja nggak tahu, tapi bapak mau ngedebat. Gini, Pak. Maksudnya kalau kita buka KBBI, Nggak usah palungan itu debat, hanya Pak. domba, Pak. Nggak usah debat. Itu KBBI. Ini bicara palungan di Israel, Pak, bukan di Indonesia. Beda. KBBI mereka juga kalau kita bilang KBBI itu untuk Qurannya mereka tolak. Itu di Arab. Beda dengan di sini. Itu, Pak ya. Kalau gitu satu lagi, satu apa lagi, lagi? Pak. Satu lagi. Apa lagi? Silakan. Saya disodori videonya ini. Pendeta Videonya Kristen katanya. Apa? Si Siapa? HTD. HTD itu. Cuma HTD. itu. HTD bukan pendeta Jadi- Kristen, Pak. Dia Bukan dia pendeta pendeta dia. setan. Dia bukan pendeta. Nah itu, Pak. Nah, itu mereka Islam itu membela-bela itu. Karena dia Ya, silakan. sendiri, si HTD sendiri mengatakan palungan itu bisa babi. Ada videonya itu HTD itu, Pak. Ada, Pak. Karena Sosial Israel, Pak. HTD itu bukan Kristen, Pak. HTD itu bukan pendeta. HTD itu bukan pendeta. Itu saja, Pak. Memang saya pun Bapak ini memang aja saya kalau pun- saya saran, Bapak kumpul uang, Bapak ke Israel, lihat itu palungan yang Nggak sudah usah. umurnya 2000 tahun lebih. Iya. Itu aja. Pak, Mereka Pak, mereka itu, kalau Pak. sebentar Pak. Pak, kalau orang Islam mau ketika Bapak debat bilang palungan itu domba terus dia iya, itu berarti orang Islam nggak punya otak, Pak. Kalau dibilang juga Yesus itu Tuhan, dia bilang iya, itu pasti gila, Pak, dia. Orang gila. Terus kalau Bapak bicara sama Islam bahwa Yesus itu lahir di kandang domba, dia bilang iya, berarti dia bukan Islam, Pak. Jadi Bapak mau kasih bukti apapun, mereka tidak akan percaya. Nah, makanya saya bilang lebih baik suruh mereka ke sana. Nah, saya tunjukin deh, Bapak, supaya Bapak punya pegangan ya. Ya. Saya tunjukin Jangan YouTube videonya. Pak. Bapak nggak punya keilmuan di situ, nggak usah debat ya, Pak ya. Yang pertama. Terus kalau Cuma. disodorkan HTD itu bukan pendeta, Pak. Dia itu penjual obat kuat, Pak. Ya. Itu. Bukan pendeta. kalau saya bilang Nanti kalau saya nanti bilang kita juga, kalau saya bilang juga kalau kan, kita sodorin ustadz mereka yang melawan mereka bilang bukan ustadz, itu sama, Pak. Iya. memang Sama akhirnya aja. saya bilang juga itu HTD itu gembong narkoba, itu saya bilang gitu terakhir. Iya, ya, itu Pak. Kalau Bapak Iya. Kalau Bapak mau debat, kuasai ilmu dulu, Pak. Saya tuh kuliah 4 tahun, Pak. Mempelajari buku-buku itu lama, Pak. Jadi nggak sembarangan, Pak. Ya, saran saya seperti itu. Iya, betul. Bapak harus belajar banyak referensi, Pak. Akhirnya Bapak Tradisi Bapak apalagi harus tahu juga. Iya, akhirnya Bapak menang kagak, akhirnya Bapak ntar malah jadi murtad. Beneran. Bapak jadi mualaf ntar. Enggak lah, Bapak Pak. yang kalah, Kalau Bapak mualaf ntar. Kalau murtad enggak lah, Pak. Padahal ajaran murtad, Bapak Pak. benar, akhirnya begitu Bapak ikutin ajaran nggak bener. Ngapain? Enggak. Ngapain saya Enggak. murtad? Wong surganya aja surga ngencrut gitu, Iya. 70 tahun. Nih. hidup terus. Kalau punya Nih. pegangan gitu mantap, Barang Pak. kita. Mantap kalau punya pegangan seperti itu. Nih, Pak. Iya, Nih, Pak, kalau saya itu, Pak. tunjukkan ya. Nah. Ini saya tunjukkan Apa nih. itu, Pak? Nih. Apa itu? Yesus setelah dilahirkan Ini dibandingkan tempat lah. Ini palungan, Pak. tempat terakhir Nih.
palungannya. Nih, Palungan. bentuknya begini Pak. Dia kayak meja batu. Ini palungannya di sana. Oh, ada lampu-lampunya. Mana Tuhan Apa Yesus lampu-lampunya itu, setelah Pak? dilahirkan dibandingkan di palungan. Ada lilin Pak, karena kan itu kan untuk tempat orang ziarah, orang datang, ditaruh lilin. Tapi ini Oh, bentuknya ini Pak. Nah, ini bentuknya nih Pak, palungan nih. Dan inilah Iya, tempat kelahiran dari Tuhan Yesus ya, luar biasa ya. Inilah tempat di mana Ini. Tuhan Yesus Nah, dilahirkan. kandang dombanya juga Pak. Bukan seperti kandang domba di sini Pak. Pakai itu, pakai apa? Pakai bambu. Terus banyak tai kambing. Bukan Pak. Kandang Ya, domba lagian kalau itu babi pun Pak Lidara, saya migdal udah pernah eder. makan babi Pak. Babi diuwer-uwer, kagak Tapi ada ngomong- pakai palungan, Ah. dilepas kalau babi mau makannya. Ngomong-ngomong, Tadi Ya. aja kalau babi. ngomong-ngomong Pak, Gitu. ngomong-ngomong Pak, Ah. Pak Lidara ini, ngomong-ngomong Pak Lidara sang penggugat ya, kok mirip suaranya? Bukan Pak lah. Iya, Pak. Lain Pak. Oh iya. Kalau ini sang penggigit, Penggugat ya penggugat. sang penggigit ini, Ini sang Sang penggigit penggigit. Pak, bukan penggugat. bukan gigit kuping ini. Makanya nggak ada yang berani masuk ke sini Pak. Mereka kalau masuk sini saya ajarin mereka gitu loh. Iya, iya betul. Gitu. Saran saya sih Bapak nggak Ah, itu- usah ke sana, ngapain? Ya kan kita belajar Karena- apa uji nyali juga Pak, uji nyali. Uji nyali kalau babak belur juga, kalau mau uji nyali Bapak kuasai dulu gitu loh semua, baru namanya mau bertinju kan harus latihan dulu Pak. Kuasai dulu teknik tinju, Itu- bagaimana ninju supaya dia jatuh kan gitu. Mudah-mudahan Pak saya Gitu. nggak babak belur. Kan saya pernah Pak debat sama si Juma. Sama si Juma saya pernah debat Pak. Debat sama Juma. Gimana? Dia bilang Gimana? dia bilang semua nabi Islam. Dia bilang semua nabi Islam. Jadi saya bilang, maksudmu Musa juga Islam, saya bilang. Pokoknya semua nabi Islam katanya. Saya bilang, lu jalan-jalan ke Israel, teriak-teriak bilang Musa Islam, ditempeleng, ditunjangi kau di sana, bilang gitu. Iya. Emosi, marah dia Pak. Ya, benar. Ya. Benar. Iya Pak, mereka ya begitu. Mereka bilang semua nabi Islam supaya apa? Supaya kelop, supaya cocok. Padahal datanya, buktinya nggak ada sama sekali Pak. Enggak, padahal di dalilnya dikatakan Muslim Pak, bukan Islam. Muslim. Nggak ada kata Islam. Muslim. Muslim. Kita juga semua Kemudian- Muslim. di kemudian sini. dia bilang Kita gini. semua di sini kan Muslim. Tapi beda Muslim. Kemudian dia bilang gini. Kita juga Kita semua Muslim. kita juga Muslim Pak. Kita semua Muslim. Bapak juga Muslim. Muslim. Muslim Muslim artinya tunduk. Muslim artinya orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan, tapi bukan Islam Pak. Nah, dia bilang Islam, kadang dia bilang Islam, kadang dia bilang Muslim. Jadi Karena saya dia bilang, bingung sendiri. Karena mereka umat bingung Pak. Mereka kebingungan. Yang mana Tuhan mana hantu aja mereka nggak bisa bedain. Tuhannya toa. dia bilang Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya, dia bilang. Hah? Itu kan katanya dia. Di mana di Qur'annya ditulis gitu? Suruh tunjukin dong. Suruh tunjukin Pak. Di mana Qur'anmu Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Coba. Suruh tunjukin. Oke ya. Oke Pak. Iya. Itu Pak. Oke lah. Ya. Terima kasih Kayak ya. gitu Pak ya. Terima kasih pencerahannya. Baik. Iya, Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Shalom. Paulus silakan. Shalom Pak. Salam kenal. Ya. Iya. Shalom. Ya. Salam kenal Pak. Iya. Susah memang Pak ngomong sama orang-orang Muslim. Ya mereka Saya turun kan, aja ya Pak. asal usulnya Baik. ya
asal-usulnya sudah memang motivasi mereka kan merusak kita. Ya, jadi ya kita harus memperkuat memang ya pengetahuan kita di agama kita sendiri ya. Kadang saya sendiri sering nemu kan orang-orang kita sendiri ini yang dari lahir Kristen itu rata-rata lemah Pak pemahaman. Jadi ya karena nggak mau belajar Pak. Nah itu disuruh baca Alkitab aja pada nggak mau kan gitu ya. Kalau udah ngelawan umat lain tuh rasanya wah bahwa ini memang iman kita ini seperti nggak ada apa-apanya gitu. Malah kalau ngelawan Suma kok kayak pinter Suma, tapi itu sendiri seolah-olah dia lebih Kristen dari Kristen. Kalau boleh dipotong satu kata itu dia semua salah kok itu. Apa dia itu sesat semua. Ya kita cuma bisa doa ya moga-moga nanti dia terjamah oleh Roh Kudus. Kalau dia sudah mulai terus membaca firman, pelajari firman Tuhan, saya yakin pasti suatu saat dia pasti dapat hidayah ya dari Tuhan kita. Iya betul. Amin. Ya pesan buat teman-teman memang kita sendiri wajib lah belajar mengenai apologetik ini memang hal yang fatal ini kalau kita nggak kuasai ini. Kalau sementara masukan saya, ini kita harus sering baca dari sarapan pagi mungkin Pak, itu lumayan itu Pak, banyak bahannya. Seperti Migdal Eder ini kan sebenarnya sudah dibahas di sana Pak. Itu tak lihat itu di sana Migdal Eder itu kaitannya dengan firman Tuhan mengenai Yesus sendiri itu bahwa Yesus kan julukannya anak domba Allah ya. Berarti kalau ada palungan di situ nggak mungkin unta itu mesti domba itu karena firman Tuhan kita kan bicaranya domba Allah ya itu bahwa kalau mereka ngomong ini babi lah apa nggak mungkin karena kita firman yang menubuatkan Yesus kan anak domba Allah dan disebutkan berapa kali itu anak domba Allah ya itulah mungkin masukan saya ya bacalah dari sarapan pagi Pak lumayan Pak itu banyak ide kalau untuk menjawab mereka. Boleh. Saya rasa gitu ya. Itu sarapan pagi itu. Kan Bu Rita Wahyu kan bagus. Silakan. Iya terima kasih sekali. Bagus belajar semua referensi aja belajar bagus. Saya juga belajar begitu Pak. Semua. Iya memang. Ya, ini sayangnya nih anak-anak Tuhan kok pada malas belajar kan sayang. Nanti kalau udah nanti tahu-tahu kayak kadang-kadang mereka itu kan ya gini Pak, bukan sekedar kata-kata, mereka juga ada rohnya, ada roh penyesat, ada roh keraguan kan itu. Kita yang kurang kuat dalam Tuhan itu bisa ya apa ya, seperti dapat hidayah juga dari mereka Pak, ketika mereka itu protes. Nah itu takutnya kita tiba-tiba kan patah hati dengan Tuhan, patah hati dengan gereja, patah hati dengan kebenaran kita sendiri. Nah itu loh yang ngeri itu. Ya gitu aja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Oke terima kasih ya. Iya jadi mereka memang dilahirkan Alkitab sudah mengatakan mereka dilahirkan seperti hewan yang tidak berotak dan mereka hanya hidup untuk dimusnahkan, bukan kata saya. Kita baca Alkitab, ya, karena pengajar-pengajar palsu dan pengajar sesat ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab akan ada Pak. Dan penyesat itu bukan hanya dari luar, dari dalam juga ada Pak. Ya, 2 Petrus 2 kita baca ya. Kita baca 2 Petrus 2. Karena mereka memang dilahirkan seperti ini. Bukan kata saya, kata Alkitab. 2 Petrus 2 tuh, ya. Coba baca ya, 2 Petrus 2 ayat 12. Coba baca Lemerian, silakan. Siap Pak, siap. 2 Petrus 2 baca ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui,
sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Tuh Pak, mereka yang menghujat, memutarbalikkan ayat Alkitab, ya menista kekristenan. Seperti tadi yang Bapak bilang, siapa namanya? Mereka-mereka itu, ya mereka memang hewan. Mereka hewan yang tidak berakal, Pak. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Sama dengan yang di LC ini yang menghujat. Mereka nggak berani, nggak mampu untuk berdialog di sini. Mereka menghujat, mereka memaki-maki. Ya itu mereka binatang, Pak. Bukan kata saya ini, Pak. Benar nggak, Pak? Iya betul. Ya. Ini kata Alkitab. Mirip mereka yang suka balik-balikin firman, malah bikin rumus-rumus baru. Iya. 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 Doktrin kita itu udah berubah atau doktrin kita keliru, kan dibolak-balik. Gitu. Iya. Jadi mereka sama dengan hewan tidak berakal. Mereka tidak punya akal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Mereka nggak tahu isi Alkitab. Mereka nggak ngerti ayat-ayat Alkitab, tapi mereka pakai, mereka putar balikan. Nah, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Mereka akan binasa seperti binatang, Pak. Sama nanti. Bahkan dihancurkan oleh hujan baik ya. Oke, nabi pemimpi dicekik iblis, silakan. Apa yang mau disampaikan? Shalom. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Memang orang Islam ini udah tabiatnya mereka itu seperti ular, Pak. Itu pun tertulis kok di hadis mereka, hadis Ahmad 16094. Mereka itu seperti ular yang masuk ke lubangnya. Jadi kalau ada orang Islam yang begitu jangan heran. Pak, yang mau saya tanya ini, Pak. Kalau revisi sama edit itu sama nggak, Pak, ya artinya? Beda. Kalau revisi begini. Kalau revisi itu yang sudah ada, yang ada diperbaharui, itu revisi, Pak. Umpamanya dulu tidak ada umpamanya perkataan mobil lah, mobil Toyota Kijang, saya nggak sebut itunya lah, Kijang ya. Itu dari yang pertama sampai yang sekarang itu direvisi kan, Pak? Betul nggak? Direvisi, tidak berganti, tetap Kijang, tetap ini direvisi jadi Kijang ini, Kijang Innova, Kijang Innova Venturer, Kijang Innova Hybrid. Itu revisi, Pak, tidak berubah, tetap, tapi diperbaharui terus, dimutakhirkan. Itu revisi, Pak, bukan dirubah. Berubah, Pak, ya? Nggak berubah. Kalau revisi tidak berubah, tapi diperbarui. Contoh dalam bahasa dalam zaman dulu ada nggak kata canggih, Pak? Nggak ada zaman dulu kata canggih. Hah? Kata canggih, tapi sekarang ada. Jadi ada tulisan atau buku yang pada waktu itu tidak mengenal kata canggih, tetapi yang ditulis di situ katanya sama dengan kata canggih, direvisi jadi kata canggih. Maknanya tidak akan berubah, intinya tidak akan berubah,
Itu revisi. Kalau edit dirubah, Pak. Kalau edit dirubah, yang ada A dijadikan B. Ya, soalnya kata revisi ini seolah-olah seperti horor kali loh Pak. Kata-katanya. Ya, bagi orang yang tidak berakal, bagi orang yang tidak berakal itu horor, Pak, karena dia nggak ngerti revisi dengan edit. Iya, makanya itu kan dulu kan sempat saya dengar kan orang-orang itu kan bilang Alkitab katanya jadi revisi, sedangkan saya punya kitabnya mereka sendiri nih Pak. Seperti di foto saya ini kan jelas ada tulisan revisinya tuh, kejang-kejang mereka Pak. Iya, memang revisi tapi tidak merubah ayat, lain dengan edit. Nah, edit seperti ini Pak, nih Bapak dengarkan, yang ngomong bukan saya, ini namanya diedit. Edit itu dirubah-rubah, yang ada dibuang, yang nggak ada dimasukkan. Ini edit Pak, kita dengarkan. Nah, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Iya, atau kita skip Qur'annya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Diedit, Pak. Edit Al-Quran, bukan direvisi. Kalau direvisi aslinya masih tetap berbunyi begitu, revisinya, terjemahan revisinya itu tidak akan berubah dari aslinya. Itu revisi, Pak. Tapi kalau diedit itu berubah semua. Kita dengarkan. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Tuh, kalau diedit itu
dirubah Pak, ada yang dimasukkan, ada yang dibuang. Itu edit Pak. Kalau revisi tidak. Biasanya revisi itu kalau khusus kitab suci ya, kitab suci, revisi itu terjemahannya yang direvisi, bukan aslinya yang dirubah, diedit. Kalau diedit itu aslinya harus dirubah. Akhirnya semua turutannya juga harus berubah, gitu loh Pak. Paham ya? Paham ya, edit dengan revisi gitu ya. Kalau edit itu ya, edit itu secara menyeluruh ya gimana ya? Saya mau izin turun ya Pak ya. Oh baik Pak, silakan Pak ya, kita juga sudah mau itu tadi saya udah di chatnya saya udah kasih nomor saya. Nanti tolong hubungi baik saya Pak. Oke. Oh, Pak Helel bin Sakar. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan ya terima kasih. Ya, Tuhan Yesus berkati. Assalamualaikum. Shalom, waalaikumsalam. Gitu ya. Oke, terima kasih juga. Waduh, super stikernya. Terima kasih juga, saya terima kasih dulu ya untuk Pak Patrick super stikernya. Kemudian Pak CB juga super stikernya, juga Pak Helel bin Sakar super stikernya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Gitu Pak ya. Sudah tadi yang tanya siapa tuh Pak ya, yang bertanya tadi ya, jadi Pak, itu ya. Pak ya, beda Pak, ya. Revisi dengan edit. Kalau edit itu dirubah Pak, muanya dirubah Pak. Yang kalau revisi itu yang aslinya juga ikut dirubah. Kalau revisi yang aslinya tetap, yang revisi itu adalah kopiannya atau terjemahannya, kopi-kopinya direvisi mengikuti penyesuaian Pak ya, penyesuaian ya, revisi itu penyesuaian ya, penyesuaian khusus bahasanya ya. Itu dia saya bilang ya, itu yang saya bilang, karena bahasa ini berkembang Pak, bahasa ini dinamis, berkembang ya. Bahasa dulu sama sekarang kalau dipakai dulu nggak direvisi, pakai bahasa yang dulu, banyak orang yang nggak ngerti Pak. Akhirnya orang nggak baca lagi Alkitab karena nggak ngerti. Justru direvisi, diperbarui terus bahasa itu supaya orang paham dengan bahasa yang sekarang, dengan dengan tulisan yang sekarang gitu loh. Makanya banyak yang direvisi. Oke, itu ya Pak ya. Baik, silakan Sadar terakhir ya, silakan Sadar. Sadar Pak Lidara. Malam silakan ya, terima kasih. Saya ini nanya ini aja Pak Lidara, apakah fenomena yang terjadi sekarang di Israel sama Hamas itu apakah sama mengutuk atau memerang itu sama Pak Lidara? Silakan. Terima kasih. Mengutuk ya, kalau memerangi kan secara fisik Pak, perang, tembak-tembakan, benar nggak? Ya benar. Kalau maksudnya karena mereka memerangi Israel, akhirnya ini terjadi 26.000 orang. Iya. Artinya iya. Menurut saya mungkin termasuk dikutuk juga itu, memerangi itu gitu loh. Artinya akibatnya 26 orang tewas gitu loh. Iya. Iya. Khusus bicara Israel ya, khusus ya. Saya bicara Israel ya. Pak, karena Bapak tanya khusus Israel. Karena Israel itu ya, Israel di Alkitab sudah dikatakan yang berperang bukan orang Israel ya, betul. Yang berperang itu Tuhan.
Jadi kalau berperang dengan Israel, sama saja orang itu berperang dengan Tuhan. Kita lihat, kita baca, bukan kata saya Pak, kata Alkitab. Kita baca ya supaya Bapak tahu. Jadi kalau berbicara khusus Israel ya, coba Bapak baca tuh. Keluaran 14 ayat 14. Coba Bapak baca. Enggak kabur Pak. Nggak kelihatan ya. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Siapa yang sanggup perang sama Tuhan? Itu aja Pak. Ya. Iya benar. Iya. Ya. Bukan kalau melawan Israel, bukan melawan orang Israelnya Pak. Ya orang Israelnya mah bisa mati, ya bisa manusia. Tetapi Tuhan yang akan berperang dengan kamu. Makanya Israel nggak akan bisa dikalahkan. Ya. Itu janji Tuhan Pak. Itu ya. Janji Tuhan Pak, bukan janji manusia. Tuh Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kata Tuhan, duduklah kamu diam-diam biar saya yang habisi mereka. Makanya selesai habis itu. Iya, betul Bro. Ya. Oke Pak. Terima kasih. Kalau saya ini anggap kalau kumpul semua Pak ini, kalau kumpul semua ini saya anggap sepertinya Seven Sleeper semua. Kalau kumpul Pak Bom, Pak siapa semua itu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.